Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah, mahasiswi Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Program Studi Akuntansi. Saya akan mereview artikel jurnal internasional dengan judul The Effect of Perceived and Actual Financial Literacy on Financial Behaviors. Artikel tersebut ditulis oleh Sam Allgood and William B. Wallstad pada tahun 2015 dalam jurnal Economic Inquiry dengan rank Q1 terindeks Scopus. Ada beberapa bagian dalam artikel jurnal yang akan saya review, diantaranya introduction atau pengantar, kemudian metodologi, selanjutnya result and discussion atau hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut Sam and William pada tahun 2015, apa yang orang dewasa ketahui tentang keuangan rumah tangga penting karena banyaknya tanggung jawab keuangan pribadi yang dipikul orang seumur hidup. Kesulitan untuk mengetahui semua yang harus diketahui seseorang tentang keuangan pribadi dalam dunia keuangan yang selalu berubah dan lebih kompleks merupakan tantangan besar bahkan bagi orang dewasa yang paling berpendidikan sekalipun. Meskipun pentingnya beberapa pengetahuan ini akan bervariasi berdasarkan fase kehidupan, siklus, atau keadaan pribadi. Namun, konsekuensi dari tidak mengetahui bahkan hal-hal mendasar tentang masalah keuangan rumah tangga dapat menjadi mahal bagi orang dewasa karena mereka membuat keputusan keuangan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Lingkungan keuangan yang terus berubah dan mahal inilah yang telah mendorong minat besar dalam literasi keuangan dalam beberapa dekade terakhir. Ketertarikan yang berkembang ini telah menyebabkan peningkatan penelitian di kalangan ekonom dan akademisi lainnya tentang bagaimana literasi keuangan memengaruhi perilaku keuangan orang dewasa dan remaja serta kemampuan keuangan mereka. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah persepsi literasi keuangan dan literasi keuangan aktual mempengaruhi perilaku keuangan orang dewasa. Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini, di antaranya variabel literasi keuangan, variabel perilaku keuangan, dan demografi sebagai variabel kontrol. Variabel literasi keuangan memiliki 2 dimensi, di antaranya persepsi literasi keuangan dan literasi keuangan aktual. Sedangkan variabel perilaku keuangan memiliki 5 dimensi, di antaranya kartu kredit, investasi, hipotek atau pinjaman, asuransi, dan nasihat keuangan. Untuk variabel kontrol, terdapat 10 dimensi, di antaranya jenis kelamin, ras, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan atau pekerjaan, pengaturan tempat tinggal, penurunan pendapatan, jumlah tanggungan anak, usia, dan pendapatan. Bagian 2 yaitu metodologi. Terdapat 2 langkah dalam metodologi penelitian ini, diantaranya yaitu sampling dan measurement. Langkah yang pertama yaitu sampling. Kumpulan data didapat dari NFCS yang ditugaskan oleh FINRA Investor Education Foundation dan dilakukan melalui konsultasi dengan US Treasury Department and President Advisory Council and Financial Literacy. Teknik pengumpulan data berupa survei online terhadap sampel 28.146 orang dewasa usia 18 tahun lebih dengan sekitar 500-550 orang yang diwawancarai di setiap negara bagian dan distrik Columbia. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh orang dewasa Amerika Serikat. Periode pengumpulan data dari Juni hingga Oktober 2009. Sampling kuota non-probabilitas digunakan untuk mendapatkan sampel. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sampel, bisa dilihat pada link yang telah tertera di bawah berikut. Langkah yang kedua yaitu measurement, yaitu measuring financial literacy atau mengukur literasi keuangan. Untuk mengukur literasi keuangan menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi perceived financial literacy dan dimensi actual financial literacy. Dari 2 dimensi tersebut dibagi menjadi 4 kelompok untuk sampling atau untuk sampel. 4 kelompok tersebut diantaranya high perceived financial literacy, kemudian low perceived financial literacy,
ada High Actual Financial Literacy dan Low Actual Financial Literacy. Kemudian dari 4 kelompok tersebut dibagi menjadi 2 kelompok berbeda dalam pengukuran skor tes. Actual High dan Actual Low diukur menggunakan skor tes komposit, sedangkan Perceived High dan Perceived Low diukur berdasarkan penilaian diri. Dari 2 kelompok tersebut kemudian dipecah lagi menjadi masing-masing 1 kelompok berbeda, di antaranya Perceived High and X High, kemudian Perceived High dan X Low, kemudian ada Perceived Low and X High, dan ada Perceived Low and X Low. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam kuesioner berikut. Seperti yang terlihat di layar bahwa M6 sampai M10 digunakan untuk mengukur aktual literasi atau literasi keuangan aktual. Kemudian untuk mengukur perceived literasi atau literasi keuangan yang dirasakan oleh individu menggunakan M4 pada poin nomor 17. Dalam pertanyaan tersebut, individu diminta untuk mengukur kesadaran diri mengenai literasi keuangan dengan nomor dari 1 sampai 7. Untuk mengukur keseluruhan finansial literasi menggunakan 4 kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua ada measuring financial behavior atau mengukur perilaku keuangan. Perilaku keuangan diukur dengan menggunakan 5 dimensi, diantaranya kartu kredit atau CC, investment atau IV, loan atau LN, insurance atau IS, dan yang terakhir ada financial advice atau FA. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi dalam perilaku keuangan dapat dilihat pada kuesioner berikut. Di antaranya indikator untuk mengukur perilaku kartu kredit dengan menggunakan not paid full, carry balance, min payment, late fee, dan exceed credit. Untuk mengukur dimensi investasi terdapat beberapa indikator, di antaranya indikator yang pertama, apakah rumah tangga memiliki investasi keuangan dalam bentuk saham, obligasi, ataupun lainnya. Kemudian yang kedua, apakah seseorang telah membuat akun pensiun yang independen. Indikator yang ketiga mengukur apakah orang dewasa memiliki atau tidak lebih dari separuh rekening pensiun mereka yang diinvestasikan dalam saham atau reksadana yang mengandung saham. Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel hipotek atau pinjaman. Indikator yang pertama yaitu menanyakan kepada orang dewasa apakah mereka memiliki rumah, karena sebagian besar rumah dibeli dengan hipotek. Kemudian indikator kedua menyelidiki apakah orang dewasa membayar hipotek mereka dan apakah ada yang pernah terlambat melakukan pembayaran hipotek tersebut. Kemudian indikator yang ketiga menanyakan apakah orang dewasa dengan hipotek pernah membandingkan penawaran hipotek dari pemberi pinjaman yang berbeda. Kemudian untuk mengukur variabel asuransi menggunakan 4 indikator. 3 diantaranya menanyakan apakah seseorang dilindungi oleh salah satu dari 3 jenis asuransi utama seperti asuransi kesehatan, jiwa, atau mobil. Dan salah satu indikatornya menanyakan seberapa sering seseorang meninjau pertanggungan asuransinya. Kemudian untuk mengukur variabel financial advice atau nasihat keuangan menggunakan beberapa indikator pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menanyakan tentang saran dari seorang profesional keuangan dalam 5 tahun terakhir tentang masalah keuangan yang berbeda seperti tabungan atau investasi, mengambil hipotek atau pinjaman, asuransi jenis apapun, perencanaan pajak, dan konseling utang. Dan yang terakhir ada measuring demographic. Variabel demografi diukur menggunakan 10 dimensi. Dari 10 dimensi tersebut, 7 diantaranya merupakan variabel dummy, sedangkan 1 variabel lainnya yaitu jumlah tanggungan anak merupakan variabel continue. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada kuesioner berikut. Kuesioner yang telah terlampir tersebut dapat didapat
di website NSFC. Bagian yang ketiga merupakan result and discussion atau hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Hasil dari pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku kartu kredit atau CC terlampir dalam tabel 3. Efek marginal untuk perilaku kartu kredit menunjukkan bahwa literasi keuangan secara keseluruhan memiliki efek marginal yang cukup besar pada kemungkinan seseorang terlibat dalam setiap perilaku. Responden dengan literasi keuangan high and high lebih mungkin untuk membayar saldo secara penuh setiap bulannya. Kemudian tabel 4 menunjukkan hasil dari pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi. Efek marginal dari literasi keuangan adalah signifikan, yang menunjukkan bahwa hal itu memengaruhi probabilitas setiap perilaku investasi, bahkan lebih besar daripada perilaku kartu kredit. Orang dewasa dengan literasi keuangan high and high lebih mungkin untuk memiliki investasi keuangan dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, atau sekuritas lainnya daripada orang dewasa dengan kategori literasi keuangan lain. Tabel 5 menunjukkan hasil dari pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku hipotek atau pinjaman. Ketika literasi keuangan aktual rendah, orang dewasa dengan persepsi literasi keuangan tinggi dibandingkan dengan literasi keuangan rendah memiliki kemungkinan 8 poin persentase lebih besar untuk memiliki rumah, 2 poin persentase lebih kecil kemungkinannya untuk terlambat membayar hipotek, 8 poin persentase lebih mungkin membandingkan hipotek penawaran, dan 13 poin persentase yang mengesankan lebih mungkin untuk berbelanja pinjaman mobil. Saat membandingkan kelompok 1 dan 3 yang memegang literasi keuangan aktual tetap tinggi, kami menemukan pola hasil yang pada dasarnya sama, meskipun efek marginalnya lebih kecil daripada saat literasi aktual rendah. Kemudian tabel 6 menunjukkan hasil dari pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku asuransi. Orang dewasa dengan persepsi tinggi dan literasi keuangan aktual tinggi 4 poin persentase lebih mungkin untuk memiliki asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi mobil dibandingkan dengan orang dewasa dengan literasi keuangan aktual dan persepsi rendah. Perbedaannya relatif kecil, mungkin karena ada sedikit kemauan dengan ketiga jenis pertanggungan asuransi, seperti yang diduga dengan asuransi mobil dan mungkin juga dengan asuransi kesehatan dan jiwa. Jika dimasukkan dalam paket pekerjaan, perilaku lain yang dipelajari, peninjauan perlindungan asuransi tampaknya lebih jelas dipengaruhi oleh kemauan dan pilihan pribadi. Dan dengan demikian, kami melihat efek marginal yang lebih besar dari literasi keuangan. Orang dewasa dengan persepsi literasi keuangan yang tinggi dan literasi keuangan aktual yang rendah lebih cenderung memiliki asuransi jiwa daripada orang dewasa dengan literasi keuangan aktual dan persepsi yang rendah, yang menunjukkan bahwa persepsi literasi keuangan adalah signifikan. Tabel 7 menunjukkan pengaruh dari literasi keuangan terhadap perilaku nasihat keuangan atau financial advice. Ada efek marginal yang positif dan signifikan secara statistik dari literasi keuangan untuk mencari nasihat tentang pinjaman, asuransi, dan perencanaan pajak adalah sekitar setengah ukuran dari efek marginal untuk mencari nasihat tentang investasi. Meskipun persepsi literasi keuangan tampaknya mempengaruhi pencarian nasihat keuangan, hubungan tersebut lebih kuat ketika literasi keuangan aktual rendah daripada tinggi. Sampai pada kesimpulan dari penelitian ini. Setelah melakukan analisis pada 5 topik keuangan, serta memberikan kedalaman pada analisis topik tersebut, penulis menyimpulkan beberapa poin. Di antaranya, literasi keuangan mempengaruhi perilaku keuangan dalam topik keuangan serta di serangkaian topik keuangan. Kemudian, literasi keuangan juga mempengaruhi perilaku keuangan orang dewasa dengan tingkat literasi berbeda, antara tinggi atau rendah. Kemudian, efek marginal literasi keuangan lebih kuat dalam beberapa topik, misalkan investasi versus asuransi. Selanjutnya, penilaian diri terhadap literasi keuangan atau perceived financial literacy sama berharganya dalam menjelaskan perilaku keuangan seperti pengetahuan teruji
atau actual financial literacy. Yang terakhir, kombinasi antara perceived financial literacy dan actual financial literacy yang mungkin memiliki pengaruh terbesar pada perilaku keuangan yang umumnya direkomendasikan oleh pakar keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Sebelum mencapai bagian penutup, sebagai reviewer, saya ingin menyampaikan beberapa analytical critics. Poin plus atau kelebihan dari artikel jurnal ini, yang pertama, artikel ini sudah terindeks Scopus dengan kualitas Q1, artinya jurnal ini sudah termasuk jurnal internasional yang bagus, yang baik. Kemudian, poin plus yang kedua, artikel jurnal ini dilengkapi dengan kuesioner, sehingga pembaca mudah memahami dalam mengukur variabel serta dimensi dalam artikel ini. Penjelasan variabel dan dimensi juga sangat jelas dijelaskan dalam penelitian ini. Namun ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh reviewer, diantaranya yaitu dalam abstrak tidak terdapat implikasi dari penelitian ini atau peran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dalam introduction atau latar belakang lebih banyak membahas tentang literasi keuangan sebagai variabel independen. Tidak banyak yang membahas mengenai variabel perilaku keuangan sebagai variabel dependen. Dalam literatur review juga hanya membahas penelitian-penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan. Jadi, masih sangat minim penjelasan atau literatur review atau penelitian terdahulu mengenai perilaku keuangan. Tidak ada juga grand theory, middle theory, serta applied theory dalam literatur review. Yang terakhir, reviewer tidak menemukan hipotesis di dalam penelitian ini. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.